Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Barat. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang menyebutkan sekitar abad ke-7 atau 674 Masehi, ada kelompok orang-orang Arab Tasik. Dan disebutkan pula oleh William Peter Greenwald, wilayah perkampungan mereka berada di pesisir barat Sumatera. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad 15 sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Islam masuk Minangkabau. Islam masuk daerah Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-1. Dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Langgi Maling Saliatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci. Semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak, Tayang Baranai, Parpati, dan Sabatang yang kesemuanya berada di daerah Kerinci. Tom Pites juga mencatat keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus. Hubungan antar daerah Sumatera Barat. Melalui pelabuhan-pelabuhannya, sejak abad ke-15 dan ke-16, hubungan antar daerah Sumatera Barat dengan berbagai negeri terjalin dalam hubungan perdagangan, antara lain dengan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Aceh penggantinya. Syekh Burhanuddin. Pada abad ke-17 Masehi, terdapat ulama terkenal di Sumatera Barat. Salah seorang murid Abdul Rauf Al-Sintil yang terkenal dengan Syekh Burhanuddin, di Ulakan. Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Tarekat Syariah yang diajarkannya tersebar di daerah Minangkabau, dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariah dan dapat dikatakan sebagai ajaran Neo-Sufisme. Awal mula Perang Padri. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19, di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sama-sama saling menghargai antar kaum adat dan kaum agama, antar hukum adat dan syariah Islam, sebagaimana tercetus dalam pepatahnya, adat bersandi syara, syara bersandi adat. Namun sejak awal abad ke-19, timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan Perang Padri, yakni perang antar golongan adat dan golongan agama. Kehidupan masyarakat Minangkabau setelah pengaruh Wahabiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebiasaan buruk seperti main judi, menyambung ayam, menghisap madat, dan minum minuman keras. Para pembesarnya tidak dapat mencegah, bahkan diantaranya turut serta. Terkait dengan hal itu, kaum ulamanya berkeinginan mengadakan perbaikan mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau kepada kemurnian Islam. Peranan ulama. Pada tahun 1803, 3 orang haji kembali dari Makkah, yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari Dalapan Kota, dan Haji Piabang dari Tanah Datar. Ketika Haji Miskin melarang penyambungan ayam di kampungnya, kaum adat melawan, sehingga Haji Miskin dikejar-kejar. Dan ketika sampai ke kota Lawas, dia mendapat perlindungan dari Tuanku Pensiangan. Dari sana Haji Miskin lari ke Kamang dan bertemu dengan Tuanku Nandreceh. Akhirnya, melalui pertemuan beberapa tokoh ulama, terutama di daerah Huak Agam, dibentuklah kelompok yang disebut Padri, yang tujuan utamanya ialah memperjuangkan tegaknya syara dan membasmi kemaksiatan. Berikut merupakan potret dari anggota Harimau Nan Salapan. Terjadinya Perang Padri. Perjuangan kaum Padri makin kuat, tetapi pihak kaum adat dibantu Belanda untuk keuntungan politik dan ekonominya. Hal ini membuat kaum Padri melawan dua kelompok sekaligus, yaitu kaum adat dan kaum penjajahan Belanda, termasuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda dengan adanya celah pertentangan antara kaum adat dengan kaum ulama dalam Perang Padri, memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Tahun 1830 sampai 1838 ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Perlawanan Padri diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri, terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober tahun 1837. Berikut merupakan gambaran dari adanya Perang Padri. Runtuhnya Kerajaan Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur, dan pada 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon, serta pada 1841 dipindahkan ke Manado. Kemudian ia wafat di tempat itu pada 6 November 1864. Dengan demikian, maka pemerintah Hindia Belanda pada akhir 1838 berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau di Sumatera Barat. Negeri ini, Republik Indonesia,
bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dr. Insinyur Haji Soekarno. Thanks, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!